Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Alfa Firyansa SIP MIP, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi publik. Pada kesempatan ini saya Tri Andika, mahasiswa Prodi Pemerintahan dengan NIM H1A1200095 akan memaparkan hasil diskusi kelompok yang mana pada saat sebelumnya kami membahas tema mengenai akuntabilitas dan demokrasi. Dan dalam hal ini kami memberi judul akuntabilitas dalam demokrasi politik pemerintahan di Indonesia. Kita akan membahas di dalam sini nanti bagaimana dimulai dari apa itu akuntabilitas, nantinya kemudian kita akan melihat juga apa itu demokrasi, selanjutnya bagaimana hubungan antara akuntabilitas dan demokrasi. Ya, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu bagaimana sih gambaran dari hubungan antara akuntabilitas dan demokrasi ini, di mana kita lihat di sini dalam sebuah proses demokrasi, akuntabilitas publik itu memang menjadi hal yang sangat krusial atau penting. Hal tersebut menjadi sebuah persoalan yang penting untuk tidak diabaikan begitu saja, karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan suatu demokrasi. Di situ dapat kita lihat bahwa peran akuntabilitas dalam demokrasi di Indonesia ini krusial atau penting. Kemudian dapat dikatakan juga demokrasi tanpa akuntabilitas tidak akan berjalan dengan baik. Karena kita tahu nilai-nilai akuntabilitas ini termuat dalam prinsip demokrasi. Memperjuangkan hadirnya demokrasi tanpa disertai upaya menghadirkan proses pemerintahan yang akuntabel, ibarat menjalankan sebuah mesin baru dengan oli bekas. Nah, itu ibaratnya ketika demokrasi itu berjalan tapi tidak ada akuntabilitas atau akuntabel di dalamnya, maka layaknya mesin baru tapi olinya oli bekas. Nah, demokrasi tidak akan menemukan formatnya jika akuntabilitas sektor publik tidak dikedepankan sebagai sebuah keharusan. Sekarang kita melihat kembali apa sih yang dimaksud dengan akuntabilitas. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya. Nah, di sini kami merangkum beberapa keterangan pendapat ahli mengenai definisi makna atau pengertian dari akuntabilitas. Yang pertama, ada pendapat dari Miriam Budiharjo yang mengatakan bahwa akuntabilitas artinya adalah sebuah pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa atau mandat dalam memerintah kepada yang memberi mereka mandat tersebut. Kemudian maknanya kita juga dapat simpulkan bahwa pertanggungjawaban menciptakan pengawasan distribusi kekuasaan kepada berbagai lembaga, baik di perusahaan maupun pemerintahan, hingga mengurangi penumpukan kekuasaan. Nah, itu kalau menurut Miriam Budiharjo. Dia mengungkapkan akuntabilitas itu pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa atau mandat kepada yang memberi mereka mandat. Kemudian ada pendapat dari ahli yang selanjutnya yaitu Sedarmayanti. Nah, Sedarmayanti ini memberikan pendapat bahwa arti akuntabilitas itu merupakan bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, khususnya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik, tak hanya dilakukan perusahaan dan pemerintahan, tetapi juga organisasi. Nah, kalau itu tadi menurut Miriam Budiharjo hanya sebatas antara perusahaan dan pemerintahan. Kalau menurut Sedarmayanti itu tidak hanya sebatas itu, melainkan juga berlaku di organisasi. Dan itu sifatnya adalah wajib. Tercapai atau tidaknya, berhasil atau gagalnya pelaksanaan misi organisasi tersebut harus dipertanggungjawabkan. Nah, kalau tadi kita juga sudah melihat uh, keterangan dua orang ahli mengenai pengertian makna dan akuntabilitas, sekarang kita akan melihat konsep aspek-aspek akuntabilitas ini. Nah, jadi di dalam aspek-aspek akuntabilitas ada 5 yang kami cantumkan di sini. Kita akan bahas satu persatu tentunya. Yang pertama adalah akuntabilitas itu merupakan sebuah hubungan. Nah, hubungan dalam hal ini dimaksudkan adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok dalam institusi negara dan masyarakat. Pemerintah pertanggungjawaban juga akan memberi arahan serta bimbingan dalam mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dilakukan. Nah, itu kita lihat tadi bahwasanya ada hubungan antara individu ataupun kelompok yang mana hubungannya itu antara yang diberi kuasa dengan yang memberi kuasa harus memberikan pertanggungjawaban. Lalu juga di sisi lain, kelompok dalam institusi harus memenuhi semua kewajibannya. Balik lagi seperti tadi bahwasanya akuntabilitas ini sebuah kewajiban.
kepada yang memberi mereka kekuasaan. Selanjutnya, kita lihat aspek berikutnya adalah aspek yang kedua, yaitu berorientasi pada hasil atau orientasinya pada hasil. Nah, laporan atau akuntabilitas ini mengharapkan hasil berupa perilaku aparat atau orang yang diberi amanah dalam pekerjaan tertentu yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Nah, tuntutan daripada akuntabilitas ini bagaimana aparatnya, pejabatnya, atau orang yang tadi sudah diberikan kekuasaan dapat bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan kepada dirinya secara adil dan inovatif. Selanjutnya, setiap individu atau kelompok dalam institusi dipaksa nih untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, baik itu tugasnya maupun kewajibannya. Selain itu juga berupaya memberi kontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sifatnya memaksa, karena sudah terikat oleh aturan bagaimana dia dapat memberikan laporan atas kinerjanya. Nah, setelah kita menyinggung tadi mengenai laporan, nah, aspek akuntabilitas selanjutnya juga berkaitan, yaitu aspek membutuhkan laporan. Laporan yang dibutuhkan dalam hal ini adalah laporan kinerja berupa perwujudan dari prinsip akuntabilitas, artinya mampu menjelaskan tindakan dan hasil yang sudah dicapai oleh individu serta kelompok. Selain itu, mampu memberi bukti secara nyata terkait hasil yang sudah dilakukan sebelumnya sesuai dengan kewajiban. Nah, tadi mereka sudah diberikan tanggung jawab, kemudian dia harus melaporkan dalam bentuk sebuah laporan, yang mana laporan ini memuat bukti-bukti secara nyata apa yang sudah dia kerjakan sesuai atau tidak dengan misi yang tadinya sudah direncanakan. Selanjutnya, jika kita lihat di dalam dunia birokrasi, dunia pemerintahan, bahwa bentuk akuntabilitas setiap individu ini berupa laporan yang didasarkan pada kontrak kerja. Nah, jadi sebelum mereka bekerja ada namanya kontrak kerja. Jika kita lihat di institusi pemerintahannya, wujud laporan ini biasanya ada disebut dengan lakib, sakit. Nah, kalau lakib itu misalnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Itu adalah bentuk dari laporan yang termuat dalam aspek akuntabilitas ini. Setelah itu yang keempat adalah memerlukan konsekuensi. Nah, kita lihat akuntabilitas ini tadi sudah kita bahas bahwa akuntabilitas ini adalah sebuah kewajiban, dan dalam kewajiban ini menunjukkan adanya tanggung jawab. Sementara tanggung jawab menghasilkan sebuah konsekuensi. Konsekuensi ini bisa berupa dua hal berbeda dalam bentuk hasilnya. Konsekuensinya, jika ia dapat bekerja sesuai dengan kontrak kerja atau sesuai dengan rencana kerja, maka ia akan mendapatkan reward atau penghargaan. Nah, tetapi jika dia tidak bekerja sesuai dengan apa yang sudah seharusnya ia kerjakan, maka ia sudah memiliki kewajiban untuk menerima sanksi. Nah, itu adalah konsekuensi dari menjalankan aspek akuntabilitas ini. Apabila dia bekerja dengan baik, kinerjanya itu sesuai dengan sasaran, maka ia akan mendapatkan reward atau penghargaan. Tetapi apabila sekali lagi tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, maka akan mendapatkan sanksi. Itu adalah konsekuensinya. Ya, selanjutnya aspek dari akuntabilitas ini juga yang merupakan output juga dari akuntabilitas ini, di mana akuntabilitas itu harusnya memperbaiki kinerja. Itu yang kelima akan kita bahas. Di mana tujuan utama dari akuntabilitas ini adalah memperbaiki kinerja baik individu maupun kelompok dalam sebuah institusi itu. Akuntabilitas memiliki pendekatan bersifat proaktif, sehingga akuntabilitas dimaknai dengan sebuah hubungan dan proses yang direncanakan dalam mencapai suatu tujuan. Ada sebuah tujuan atau ada banyak tujuan yang tentunya ingin dicapai oleh institusi pemerintah, yang itu harus dikejar dengan cara-cara ini, dengan aspek-aspek akuntabilitas ini, yang nanti harapan akhirnya adalah dapat memperbaiki kinerja dan produktivitas dari instansi tersebut. Nah, itu adalah aspek-aspek akuntabilitas. Sekarang kita akan melihat, kita sudah membahas tadi segala macam mengenai bagian-bagian aspek-aspek akuntabilitas. Sekarang mengapa akuntabilitas ini dianggap penting? Nah, di dalam proses setiap individu dan kelompok suatu institusi atau perusahaan dan organisasi akan dimintai pertanggungjawaban secara aktif dan terlibat dalam proses evaluasi sebagai cara meningkatkan kinerja.
Terdapat beberapa alasan mengapa akuntabilitas memiliki manfaat yang sangat penting dibutuhkan oleh perusahaan ataupun instansi. Apa namanya? Manfaat itu diantaranya yang pertama, akuntabilitas itu sebagai media, sebagai penyedia kontrol demokratis atau peran demokrasi. Nah, itu tadi. Yang pertama dan yang paling penting adalah akuntabilitas ini mengontrol sebagai fungsi kontrol demokratis atau peran demokrasi. Yang kedua, akuntabilitas bermanfaat sebagai cara mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang atau sewenang-wenang dalam hal ini berkaitan dengan peran konstitusional. Nah, artinya sudah ada aturan yang mengatur bagaimana kinerja mereka, apa yang harus mereka kerjakan, sejauh mana pekerjaan mereka, itu tidak boleh disalahgunakan wewenangnya atau sewenang-wenang. Nah, itulah fungsi manfaat dari akuntabilitas. Dan yang ketiga, akuntabilitas sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam hal berkaitan dengan perannya. Nah, itu tadi kita lihat mengapa akuntabilitas ini dianggap penting untuk dilakukan. Nah, itu sudah menyinggung tadi bagaimana akuntabilitas menjadi penyedia kontrol demokrasi atau peran demokrasi, dan juga sesuai dengan topik yang kita bahas, artinya ada hubungan yang erat antara akuntabilitas ini dengan demokrasi. Sekarang kita akan melihat konsep akuntabilitas. Nah, di sini kita akan melihat konsep akuntabilitas. Ada dua ahli yang kami kutip pernyataannya. Di sini dia mengatakan indikator akuntabilitas ini yang dikemukakan oleh David Helmer dan Mark Turner bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya. Nah, untuk mengukur bagaimana akuntabilitas ini merupakan sebuah konsep yang kompleks, ada beberapa indikator. Di sini ada 5 indikator. Yang pertama adalah legitimasi bagi para pembuat kebijakan. Legitimasi bagi para pembuat kebijakan artinya menjadi dasar, menjadi keabsahan dari kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan. Lalu yang kedua ada keberadaan kualitas moral yang memadai. Dengan adanya akuntabilitas akan meningkatkan taraf kualitas moral. Kemudian ada kepekaan. Yang keempat ada keterbukaan. Akuntabilitas ini kan berkaitan dengan pertanggungjawaban, yang mana dalam pertanggungjawaban ini semua itu dilaporkan, apa yang sudah dia lakukan, itu merupakan bagian dari keterbukaan dirinya terhadap institusi maupun yang memberikan dirinya tanggung jawab. Dan yang kelima, indikatornya adalah pemanfaatan sumber daya secara optimal. Itu tadi adalah indikator yang dikemukakan oleh David Helmer dan Mark Turner. Selanjutnya kita sudah melihat tadi bagaimana akuntabilitas baik dari segi pengertian, segi aspek, konsep, indikator untuk menilai ini berhasil atau tidak. Sekarang kita akan menghubungkan kembali apa hubungannya antara akuntabilitas dengan demokrasi di Indonesia. Akuntabilitas demokratis menyediakan mekanisme bagi warga negara dan perwakilan mereka untuk dapat menyuarakan keprihatinan dan meminta penjelasan, serta bila perlu menjatuhkan konsekuensi terhadap kinerja para pejabat negara, baik yang dipilih maupun yang tidak. Nah, di sini dianggap yang tidak itu yang diangkat melalui penunjukan. Nah, kita kembali melihat tadi bahwasanya demokrasi di negara kita berfungsi agar rakyat dapat menyuarakan apa saja yang mereka rasakan terhadap pemerintah, karena suara rakyat adalah yang harusnya didengar oleh pemerintah sebagai kekuatan dalam demokrasi. Tidak ada pembatasan dalam rakyat untuk berbicara, rakyat untuk menyuarakan keprihatinan, meminta penjelasan, meminta keterangan, serta tidak perlu menjatuhkan konsekuensi. Jadi adanya keterbukaan, adanya laporan, adanya pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas ini untuk itu, agar masyarakat ini mudah mengakses apa sih yang dikerjakan oleh para pejabat publik yang mereka
biayai kinerjanya melalui pajak yang mereka percayakan untuk mengelola tata kelola pemerintah. Pejabat yang dimaksud di sini dalam demokrasi kita itu yang jelas yang pertama yang paling penting ya pejabat politis. Pejabat politis ini dipilih langsung oleh rakyat. Pejabat negara ini dipilih langsung oleh rakyat seperti kepala daerah, kepala negara, presiden, bupati, wali kota, gubernur, dan sebagainya sampai ke tingkat kepala desa maupun yang tidak ini ya yang diangkat melalui penunjukan seperti aparatur sipil negara baik PNS maupun P3K yang bertugas dalam pemerintahan yang ditugaskan di berbagai lini-lini tanggung jawab yaitu diangkat melalui penunjukan. Lalu ide dari akuntabilitas demokratis ini mencakup baik akuntabilitas politik maupun sosial, langsung atau tidak langsung, vertikal, horizontal, atau diagonal, maupun mekanisme-mekanisme lain yang mendasari prinsip demokrasi yang mengedepankan kendali masyarakat terhadap pengambilan keputusan publik. Nah, itu tadi artinya akuntabilitas demokratis ini menyentuh berbagai aspek-aspeknya. Artinya tidak ada satupun kinerja dari aparatur negara ini yang tidak diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Jadi semuanya itu harus melakukan akuntabilitas ini. Dan kita ketahui juga bahwa akuntabilitas atau akuntabel ini menjadi juga pendorong bagaimana menciptakan e-governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, dengan penyelenggaraan uh, prinsip akuntabilitas yang baik, tentunya banyak menyumbang sisi positif terhadap pemerintahan kita. Kemudian kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita sampaikan bahwa yang pertama tadi kita sudah mengetahui apa itu akuntabilitas, yang mana akuntabilitas ini merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban antara pihak yang diberikan dan memberi kekuasaan. Sebagai negara demokratis, negara kita, Indonesia, kekuasaan seseorang pemimpin pemerintahan dilahirkan atas suara rakyatnya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi melalui proses politik. Konsep akuntabilitas ini juga berhubungan sangat dekat dengan pemerintahan. Para pemimpin jabatan politis wajib mempertanggungjawabkan dan melaporkan kinerja kepada rakyat. Tentunya dengan tujuan agar dapat mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang dan pengendalian kinerja agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian, selain kepada rakyat, pemerintah kita juga bertanggung jawab untuk memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang mana kita ketahui di negara kita yang digadang-gadang sebagai negara demokrasi, tapi masih ada beberapa praktik-praktik yang menghambat pertanggungjawaban yang baik antara pemerintah dengan parlemen. Seperti yang kita lihat kenyataan saat ini, perbuatan tersebut tidak lebih dari sebuah tindakan yang kehilangan makna sebenarnya. Jadi arah dari kedekatan antara akuntabilitas kita dengan sistem politik itu sudah mulai terkikis dari makna sebenarnya. Pertanggungjawaban tahunan lembaga eksekutif kepada legislatif atau parlemen tanpa melalui proses audit yang reliable atau berhubungan dari lembaga negara yang independen. Dapat dibuktikan, sekarang kita lihat partai penguasa atau partai pemenang pemilu yang juga menjadi partainya pimpinan negara kita itu dominan di dalam parlemen, dan semua yang dilakukan atau yang disuara atau yang diputuskan oleh eksekutif dalam hal ini misal presiden dan juga pemerintah itu selalu diiyakan oleh lembaga legislatif atau parlemen karena atas dasar politis tadi, karena satu partai, karena satu tujuan, karena satu kepentingan, apa saja yang dilakukan oleh pemerintah atau eksekutif selalu diiyakan oleh mayoritas wakil kita yang ada di parlemen. Kemudian kita akan lihat nih, apa sih solusi pokok yang mesti dikerjakan dan memiliki keterkaitan antara adalah upaya membangun sistem politik secara menyeluruh, mulai dari sistem kepartaian, sistem perekrutan, cara kerja partai, dan membangun ideologi partai yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Mengenai perkembangan akuntabilitas publik pada era demokrasi di Indonesia,
peran intelektual dinantikan untuk kembali membenahi sistem demokrasi yang mengarah pada dekadensi dan koruptif ini. Nah, itu tadi harapannya sistem demokrasi kita dapat dibenahi lewat akuntabel ini. Kemudian perlu kita merubah haluan, bukan sebagai pemain dan penikmat demokrasi, namun kitalah yang membangun demokrasi. Kita harus berperan bagaimana demokrasi di negara kita tetap berjalan sesuai dengan arahnya. Salah satu kuncinya untuk itu, untuk melestarikan itu atau untuk menjaga, mengawal itu adalah pendidikan politik secara menyeluruh di semua lini masyarakat dan organisasi. Agar masyarakat tidak lagi awam dengan hal-hal seperti ini, tidak lagi termakan oleh janji-janji politik, tidak lagi termakan oleh politik-politik yang kotor atau tidak baik. Demokrasi kita sekarang cenderung dibangun di atas sistem yang kapitalistik sehingga melibatkan penggunaan modal atau kapital yang besar. Sekarang yang dapat menduduki jabatan-jabatan politis ya orang-orang yang beruang, orang-orang yang kapital, orang-orang yang punya modal banyak, modal yang besar, karena dikalkulasi dengan banyaknya keuntungan finansial dan kedudukan atau kekuasaan tadi. Jadi untuk mencapai sebuah kedudukan, kekuasaan, dia rela mengeluarkan modal untuk nanti ketika sudah menjabat dia bakal menyerap keuntungan finansial untuk mengembalikan modalnya. Dan demikian yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan akuntabilitas dan demokrasi atau membahas akuntabilitas dan demokrasi tadi. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Di akhir video ini saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.